Apa kabar buat adik-adik semua? Apa kabar kakak-kakak di sini? Sehat, kuat, luar biasa. Puji Tuhan. Kalau kakak yang di sana apa kabar? Sehat. Imut-imut ya jawabnya. Kakak juga berdoa adik-adik di rumah, mama, papa, semua anggota keluarga berada dalam kondisi sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Gak berasa sudah 1 minggu kita merayakan Paskah dan sekarang kita akan mengikuti ibadah kembali. Tetap ya adik-adik, kita akan mengikuti ibadah streaming sekolah minggu di YouTube HKBP Fajar. Kira-kira sebelum kita mulai ibadah, kita harus ngapain dulu nih Kak Ana, Kak Lasma, sama Kak Mitra? Cek Andri cek dulu Kak. Kita tanya dulu Iya. anak-anak sekolah minggu bagaimana persiapannya, ya kan Kak Priska? Yang pasti mereka sudah mandi, sudah sarapan, Betul. sudah pakai baju yang rapi, Betul. sudah duduk manis di depan TV, TV atau pasti tuh. laptopnya. Dan jangan lupa menyiapkan Alkitab Alkitab. dan persembahannya Kak. Alkitab dan Juga hatinya Kak. hatinya yang paling Penting. penting, sehingga firman Tuhan yang akan diberikan pada hari ini boleh hidup, Tersampaikan. tersampaikan Iya. dan hidup di dalam hati kita, sehingga anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dengan hebat. Betul. Oke. Untuk memanggil teman-teman yang belum datang, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Kita nyanyi satu lagu, baru nanti kita lanjutkan dengan doa. Berdoa. Oke Kak. Oke, kita bernyanyi lagu Marta Tahua. Dengarkan, masih ada Pak ya yang berkokok? Semua berdiri. Marta Tahua manungi Imanogo dimingui. Marta Tahua kokoko Dungo madada sekolah minggui. Dungo madada sekolah minggui. Dungo madada sekolah minggui. Aku iringi di manogo diminggui. Beta hitala tu bagas karejai. Laho manangi honatani Tuhani. Laho manangi honatani Tuhani. Laho manangi honatani Tuhani. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah naikkan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang ibadah kita mau dimulai, tetapi sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang duduk yang manis, kemudian lipat tangannya dan persiapkan hatinya. Kemudian tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari yang indah ini, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat yang kami rasakan pada pagi ini. Berkat kesehatan dan berkat sukacita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu HKBP Fajar. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau berkati hati dan pikiran kami, setiap kami yang mengambil pelayanan dalam ibadah ini. Begitu juga berkati amang pendeta kami yang menyampaikan firman pada minggu pagi yang indah ini. Begitu juga ya Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Beri mereka sukacita dan semangat, hingga mereka boleh Tuhan Yesus mengikuti ibadah ini dengan penuh kegembiraan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini, biarlah Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Amin. Oke, adik-adik sudah melihat ke kiri dan ke kanan, abangnya, adiknya sudah ada apa belum? Kalau Sudah, belum Kak. ada, kita apain Kak Ana? Kita panggil ya Kak. Iya. Kita ajak ya supaya ikut ibadah. Kita nyanyi, yuk ayo untuk ikut ibadah. Ayo. Musik. Kita ke gereja, yuk ayo teman, sampai bertiga, bernyanyi berdoa, mendengar firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman, kita ke gereja, yuk ayo teman, sampai bertiga, bernyanyi berdoa, mendengar firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya. Wah, ada sukacita ya Kak Priska? Iya betul. Sekarang kita akan mendengarkan Tita yang akan dibacakan oleh Kakak Lasma. Yo, anak-anak sekolah minggu, kita buka titah patik kita untuk minggu ini diambil di Patik Palimahon. Ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nani lehon ni Jahoba de batam diho. Dia dola patani oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida aka rajata ro di aka natua-tua dang jadi parwata rimas nasida ikon patut dohita jala ikon holong rohata tunasida si oloan donasida jala si subuton dorohana atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahumbar tu patini. Amin. Oke, adik-adik sepertinya walaupun kita sudah lama tidak ke gereja, masih ingat kan murid-murid Tuhan Yesus? Pasti dong Kalau Kak. hanya dong, masih Kak. ingat Tuhan. Ingat, Masih Kak. Masih. Kak. Kalau ingat kita nyanyikan sama-sama ya, 12 murid Tuhan Yesus. Ayo sama-sama. Yang semangat adik-adiknya nyanyi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Semuanya nyanyi dengan semangat ya, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Oke, kita akan menyanyikan lagu berikutnya. Kita nyanyi bersama-sama dengan lebih semangat lagi. Yesus disalib.
Semua nyanyi ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ingat penyaliban Yesus karena cintanya buat kita manusia. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sepertinya ketika kita sudah tahu kalau Yesus disalibkan karena cintanya, kita nyanyi satu lagi lagunya Kak Ana ya. Percaya saja, ingat ketika kita percaya, kita akan dan kita sudah diselamatkan. Kita pasti menang. Ya Yes. Kak Priska? Percaya saja, percaya saja, percaya mimpi kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya mimpi kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Kita akan mendengarkan ayat bulanan yang akan dibawakan oleh Kakak Ana. Ayat bulanan di Minggu Sadarion Sian Lukas 12 ayat 8. Hudok madihamu ganupna marhati dakon au di jolo ni jolma. Hati dakoni anak di jolmai dosogod di adopani aka suruh-suruan ni debata. Ayo kita saksikan adik-adik yang sudah mengirimkan ke guru sekolahmu. Lukas 12 ayat 8. Hudok madihamu ganup nama katindakon au di jolon ni jolma hatindakon ni anak ni jolma ido sogot diadopan ni aka suruh-suruan ni debata. Amin. Shalom, selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Lukas 12 ayat 8. Hudok madihamu, gadupna hatindang honon ni anak ni jolma. Ido sogok di adopon, ni aka suruh-suruh ni debata. Amin. Selamat Paskah. Lukas 12 ayat 8. Hudok madihamu gandupna maka tidakon niau di jolon ni jolma maka tidakon ni anak ni jolma ido sogo di adopan ni aka suruh-suruan ni debata. Amin. Shalom. Nah, itu dia adik-adik yang sudah mengirimkan videonya ke kakak guru sekolah minggu. Sekarang kita ulangi lagi ya ayat bulanan kita dari Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Hudok madihamu Hudok madihamu ganup ma marhati dakon au ganup ma makati dakon au di jolo ni jolma di jolo ni jolma hati dakonon ni anak ni jolmai
hati dakonon ni anak ni jolmai, dosogot di adopan ni aka suru-suruan ni debata. dosogot di adopan ni aka suru-suruan ni debata. Martang yang mahita, Martua dohalak natumangihon hata di debata, jalan napioksa. Amin. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Amang Pendeta Sitanggang. Siapkan hatinya, dan sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu lagu firman Tuhan ku dengar. Jadi didengarkan, disimpan, dan dilakukan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Buat adik-adik Amang yang di rumah, Amang percaya sudah mempersiapkan Alkitab dan juga sudah mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Firman Tuhan di Minggu 11 April 2021 yang tertulis dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat ke-21. Pasalnya yang ke-20 ayat ke-24 sampai 29. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Amang Pendeta bacakan untuk kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan untuk teks ini. Adik-adik Amang sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, di zaman milenial ini, kalau kita perbandingkan teks ini, mungkin muncul anggapan zaman sekarang orang sudah sangat mudah percaya. Kenapa Mang Pendeta bilang begitu? Mari kita lihat, begitu banyak berita-berita hoax, berita-berita kebohongan yang menyebar, dan orang acap kali percaya akan hal itu tanpa melihat kebenarannya. Zaman sekarang begitu, sebentar saja orang sudah mudah terpercaya karena media sosial, karena status-status di media sosial. Orang begitu sangat mudah percaya, padahal itu adalah hoax atau berita kebohongan. Oleh karena itu, berbanding terbalik, kalau zamannya murid-murid Yesus, Thomas terlebih dahulu, dia tidak mau percaya bahwa murid-murid lain telah melihat kebangkitan Yesus. Namun ketika dia mau mencucukkan tangannya ke bekas paku dan tangannya ke lambung Yesus, di situ dia baru percaya. Oleh karena itu, bagaimana anak-anak sekolah minggu mau menanamkan firman Tuhan hari ini untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus? Jadi kalau kebangkitan Yesus memberikan kita semangat, motivasi untuk hidup, untuk belajar, untuk memberikan terbaik. Kalau ini kebangkitan Yesus menumbuhkan rasa percaya diri atau percaya kita kepada Bapa. Oleh karena itu ada 3 poin yang Amang Pendeta lihat dari teks ini. Yang pertama, Thomas butuh tanda untuk percaya. Thomas butuh tanda untuk percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku yang di tangannya dan di kakinya dan di lambungnya, aku tidak pernah percaya. Namun ketika mereka bersama-sama dalam satu rumah, pintu tertutup, lalu Yesus datang, "Damai beserta kamu." Yesus yang pembawa damai itu, yang mendamaikan kita kepada Bapa karena dosa. Dia datang dan mengatakan kepada Thomas, "Mari, lihatlah bekas paku yang di tangan dan di kakiku." Lalu Thomas bilang, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Adik-adik Amang sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, kita sekarang tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata, secara langsung, tapi iman percaya kita mengatakan kita bisa melihat kuasa dan keberadaan Yesus dalam kehidupan ini. Apa buktinya? Bahwa Yesus itu bangkit, supaya kita percaya, anak-anak sekolah minggu tidak ragu akan kebangkitan Yesus. Holy Bible, Alkitab, firman Tuhan menjadi tanda dan bukti bahwa Yesus, anak Allah yang mati itu, telah bangkit. Oleh karena itu, baca dong firman Tuhan, supaya Anda, adik-adik sekolah minggu, mengerti besarnya kasih Tuhan. Kedua, dari teks ini dikatakan percaya. Percaya.
Tadi ada lagu sebelum kita masuk, percaya. Jadi percaya ini sangat sulit membuat orang percaya. Contoh, kalau ada kejadian di tepi jalan raya, lalu kita sampaikan kepada berita, pasti orang bilang betohodui inna, tohodui inna. Tapi ketika buktinya sudah dilihat, betohodo HP bah, baru ma percaya au, tutu do HP adong kejadian di jalan ini inna. Ketika dia melihat bukti, baru percaya. Kalau orang tua sering bilang begini, kalau dia sudah tidak percaya sama anaknya, atau anaknya tidak percaya sama dia katakan begini, hirasi Thomas sok inna. Jadi Thomas ini jadi melekat bagi orang Batak. Ketika orang sudah tidak percaya kepada sesuatu hal yang dia katakan, maka dia katakan hirasi Thomas sok inna. Adik-adik amang sekolah minggu, tapi Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini dia. Kita yang hidup di zaman sekarang, yang tidak bisa langsung melihat secara kasat mata Tuhan Yesus Kristus, tapi firman Tuhan telah dituliskan untuk kita. Holy Bible telah dituliskan, sejarah mencatat bahwa perjalanan keselamatan Yesus semuanya ada di dalam Alkitab. Oleh karenanya percayalah, Yesus mengalahkan maut, kematian, dan iblis. Oleh karenanya jangan pernah takut akan iblis, akan hantu, akan dosa, dan akan kematian, karena Yesus sudah mengalahkan itu. Oleh karenanya percayalah, kuasa Yesus sangat dahsyat dalam kehidupanmu. Yang ketiga, berbahagialah. Kalau di bahasa Batak, di dok mertua ma. Berbahagialah tidak orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia ini makarios di bahasa Yunaninya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengandalkan iman percayanya dalam kehidupannya, dia pasti orang yang berbahagia. Karena apa? Dia tidak pernah lagi khawatir, tidak pernah lagi takut, tidak pernah lagi bimbang untuk menjalani kehidupan ini. Demikian juga adik-adik sekolah minggu. Jangan pernah bimbang akan masa depanmu. Jangan pernah takut akan hal yang baik yang akan Tuhan Yesus tunjukkan di dalam hidupmu. Jangan pernah khawatir bahwa sakit orang tuamu tidak sembuh. Jangan pernah takut corona ini tidak berlalu. Tapi percayalah, orang yang tidak melihat namun percaya, dia akan berbahagia. Kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak tahu kapan corona ini pergi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dan masa depan anak-anak. Tapi percayakanlah hidupmu. Percayakanlah masa depanmu. Percayakanlah juga yang terbaik bagimu ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Maka semuanya akan indah pada waktunya. Yakinlah itu. Oleh karenanya, walaupun ada sebagian sudah di sekolah, masuk ke dalam ruangan sekolah, ada yang masih belum, walaupun masih ujian melalui daring atau dari rumah, atau sudah ada yang ke sekolah, tapi tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya Tuhan senantiasa menaungi anak-anak sekolah minggu, karena Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu menguatkan hati dan iman percaya anak-anak-Mu untuk lebih lagi mempercayai-Mu bahwa Tuhan telah bangkit
mengalahkan dosa, maut dan kematian. Oleh karena itu Bapa, mereka juga percaya kasih-Mu yang sungguh besar memberikan semangat yang baru melalui kebangkitan anak-Mu. Mereka akan bangkit menjadi anak-anak yang percaya akan kasih setia Tuhan, yang percaya akan kebaikan Tuhan, yang percaya akan perlindungan Tuhan. Berkatilah mereka semuanya Tuhan, dari week 1 sampai week 13. Berkatilah kesehatan kepada mereka. Berkatilah pikiran hati mereka untuk lebih lagi mendisiplinkan diri untuk belajar dengan baik, baik melalui daring atau juga melalui tatap muka yang sudah ada melakukannya. Tuhan senantiasa menaungi anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, di waktu Tuhan pandemi COVID ini akan berlalu dari dunia ini. Ajari kami untuk lebih lagi menyandarkan pengharapan dan iman percaya kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati orang tua dari anak kami. Berikan mereka berkat supaya mereka bisa menyekolahkan anak-anak-Mu ini sesuai dengan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mau memberikan waktu, tenaga dan pikiran melayani Engkau melalui pelayanan di sekolah minggu ini. Tambahkan berkat Tuhan dan berikan mereka yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak sebagai anak-anak terkasih. Di dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Abang Pendeta tadi. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Untuk kita bisa tahu, kita harus belajar dengan membaca firman Tuhan. Biasakan membaca firman Tuhan setiap hari di rumah, sehingga kita bisa melihat betapa luar biasanya cinta Tuhan buat kita semua, buat adik-adik, buat mama, buat papa, buat semua keluarga. Yang kedua, ingat, Tuhan sudah mati di kayu salib. Artinya apa? Tuhan sudah mengalahkan maut karena Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu juga membuat kita harus berani. Berani apa? Berani percaya bahwa Tuhan sudah mati buat kita semua. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Yuk dikeluarkan semua persembahannya adik-adik. Jangan dikerumuk-kerumuk, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita nyanyikan sekali lagi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik yang di rumah, nanti persembahannya boleh dikumpul dan diberikan kepada mama papa yang akan dilanjutkan kepada sintua di weeknya masing-masing. Nanti semua persembahan akan diserahkan ke gereja. Jadi jangan lupa persembahannya diserahkan kepada mama papa
Dan mama papa akan meneruskan kepada Sintua di wake-nya masing-masing. Sintuanya akan menyerahkan ke Gereja. Sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagi lagu sukacita. Ingat, sukacita karena Tuhan sudah bangkit. Adalah sukacita di hatiku, di hatimu, di hati semua anak-anak sekolah minggu. Musik. Ingat ya, tetap sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di Hati siapa? di hatiku, Siapa? di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Terima kasih juga buat berkat yang Tuhan terima. Secara khusus kami mau menyerahkan persembahan kami. Terimalah ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Tambahkan berkat Tuhan bagi seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bisa lebih lagi memberikan yang terbaik ke dalam kerajaan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, pengumuman pada minggu pagi ini. Ayat bulanan masih yang hari ini. Minggu depan bahasa Indonesia. Nanti boleh dikirimkan di nomor di bawah ini. Ada nggak ya di bawah? Ada ini? dong. Oh, nggak ada nomornya, tapi udah ingat. Oh, ada ya? Oh, Nomor Kak Ruth. nomor Kakak. Kak Ruth berarti udah hafal, kata Mang Pendeta udah hafal nomor Kak Ruth. Nah, dikirimkan secepatnya, nanti 3 yang paling cepat kita akan tampilkan di minggu depan. Kira-kira ada pesan lagi Kak Ana? Ada lagi. Kak Mitra nggak ada? Ada, bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini, dari week 1 sampai week 13, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.
Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu lagu pujian, adalah sukacita di hatiku. Sampai Dadah. jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati adik-adik.